86. Dante berlari seperti orang kesetanan ketika ia mendapatkan telepon dari bawahannya di Phantom kalau terjadi sesuatu pada Bianca. Dengan cepat pria itu masuk ke dalam mobil dan meninggalkan perusahaan menuju ke kediaman Lorenzo. Nona Bianca ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebuah hotel bersama dengan seorang pria. Laporan dari anak buah Dante membuat pria itu sempat kehilangan kewarasannya dalam beberapa detik tadi. Ia tidak mengira kalau Bianca yang tidak bisa dihubungi semalam justru berada di dalam situasi tidak disangka oleh Dante. Ia hanya tahu kalau Bianca menghadiri pesta di salah satu relasi perusahaan, tapi bagaimana bisa berakhir di hotel dan juga bersama seorang pria. Begitu sampai di rumah Lorenzo, Dante kembali berlari masuk ke dalam, mencari kekasihnya itu. Remuk sudah hati Dante ketika ia masuk ke ruang tengah dan mendengar apa yang terjadi pada kekasihnya itu. Ia berjalan mendekati Bianca, yang kini menangis terseduh-seduh dalam dekapan sang ibu. "Bi," panggil Dante dengan nada lemah begitu ia berat di dekat mereka semua. Bianca yang mendengar suara kekasihnya itu langsung mendongakkan kepala, dan semakin jadi menangis. Dengan cepat Dante duduk dan memeluk kekasihnya yang menangis semakin jadi. Entah sesakit apa yang gadis itu rasakan sekarang atas apa yang menimpanya. Tidak pernah terpikir kalau ada yang berani menyentuh putri sulung Lorenzo, bahkan membuatnya menangis hingga seperti ini. Ferdinand melihat putrinya hancur seperti itu, langsung bergerak, meninggalkan yang lain untuk mengurus masalah ini. Ayah mana yang tega melihat putrinya dilecehkan, terlebih sampai ditiduri dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan alasan orang tersebut karena mabuk. Jelas siapapun dalam keluarga Lorenzo tahu kalau Bianca benci alkohol. Baik Alice maupun Dante hanya diam seraya menenangkan Bianca yang masih kalut. Walau dalam hati mereka berdua berkecamuk ingin membunuh pria yang berani menyentuh Bianca hingga seperti ini. Tapi mereka harus tetap tenang demi Bianca, jika tidak gadis itu akan semakin kalut dan histeris. Setelah membiarkan Bianca istirahat dan tidur, Dante segera menelepon Rion dan memberitahu apa yang terjadi. Dan benar saja, raungan penuh amarah terdengar dari seberang telepon. Dante bahkan bisa mendengar sesuatu hancur dari tempat Rion. Kemungkinan pria itu melemparkan sesuatu atau meninju sesuatu karena amarah yang tidak terbendung. Rion yang sedang dalam masa sibuk-sibuknya mengurusi kelulusan, kini sudah dipastikan akan segera pulang dalam hitungan jam saja. "Aku sudah mengurusnya." Orang itu mengatakan kalau dia sengaja memasukkan obat tidur ke dalam minuman Bianca karena dia ingin obsesi dengan Bianca setelah ditolak olehnya, kata Ferdinand yang telah kembali setelah mengurus pria yang menyentuh puterinya itu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Dilihat dari keadaan Bianca, pria itu sepertinya telah menyetubuhi Bianca, desis Dante, tidak senang dengan kenyataan kalau ada pria yang telah merusak kekasihnya hingga ke titik itu. "Haruskah saya membunuhnya?" "Menyingkirkannya bersama keluarganya bukan hal yang sulit untuk dilakukan," sambung Dante. "Benar. Mungkin lebih baik kita menyingkirkannya dan seluruh kenalannya. Aku tidak akan membiarkan nama baik putriku jadi jelek atas hal ini, terlebih aku tidak mau pria itu bertemu dengan Bianca lagi," kata Ferdinand dengan wajah menakutkan. Seakan dalam radius 2 meter semua orang yang ada di ruangan akan kesulitan bernapas akibat intimidasi dan amarah dari Ferdinand. "Jika Anda mengizinkan akan saya urus sekarang juga," pinta Dante, tidak sabar ingin menghajar dan menyiksa pria bajingan itu sampai ia memohon untuk mati. "Lakukan," perintah Ferdinand. Suara langkah yang berlari menuju ke ruang tengah terdengar, memaksa Ferdinand dan Dante menoleh ke sumber suara. "Ada apa?" tanya Dante ketika itu salah satu anak buahnya. "Bos, orang bernama Johnny itu menghilang tiba-tiba. Dia dan keluarganya tidak ditemukan dimanapun. Semua orang sudah turun untuk mencari jejaknya," lapor anak buah Dante tersebut. Mendengar hal-hal itu, baik Dante maupun Ferdinand langsung memasang wajah penuh marah. Tangan mereka berdua sudah terkepal keras. Tidak menyangka kalau pria itu akan lari dalam waktu singkat. "Pria sialan, berani sekali dia melarikan diri setelah apa yang dia lakukan pada putriku." Murka Ferdinand, menghantam kepalan tangannya ke meja hingga kaca pada permukaan meja pecah. "Temukan pria itu bagaimanapun caranya. Akan lebih baik sebelum Rion datang," perintah Dante kepada sang anak buah. Namun, sayangnya hal itu sangat terlambat. Rion sudah berjalan masuk ke ruangan dengan wajah luar biasa menakutkan, hingga anak buah Dante yang melihat Rion tersentak kaget dan membungkuk takut. "Katakan padaku kalau apa yang kudengar barusan tidak benar," tanya Rion dengan nada setajam pisau.
Pria yang menjebak Bianca melarikan diri. Orang-orang kita sudah diturunkan untuk mencarinya, jawab Dante, dengan tangan sedikit gemetar ketika merasakan intimidasi Rion yang luar biasa. Akan kubakar San Francisco jika perlu dan menyeret pria itu ke hadapanku. Berani sekali menyentuh kakak perempuanku seperti itu, akan kubuat semua perempuan di keluarganya menjadi budak seks di Las Vegas, kata Rion, langsung pergi meninggalkan ruangan. Ferdinand dan Dante tahu dengan jelas betapa mengerikannya Rion jika sudah murka, terlebih jika hal itu ada kaitannya dengan keluarga. Ferdinand selaku ayahnya pun selalu tidak bisa menghentikan Rion jika sudah seperti itu. Rion bukan tipe yang mencari masalah, tapi jika ada menyinggolnya, maka Ferdinand tidak akan kaget kalau satu bagian timur Amerika bisa bersujud di bawah kaki Rion. Mereka melakukan perburuan besar-besaran atas pria bernama Johnny, keluarganya, dan juga orang-orang yang terlibat dalam penjebakan Bianca. Tidak ada kata ampun, bahkan jika keluarganya tidak bersalah menurut mata orang pun, bagi Rion ia tidak peduli. Kakak perempuannya pun tidak ada salah tapi diperlakukan seperti itu. Dan apa yang Rion lakukan adalah bayaran atas sebuah perbuatan, serta gertakan bahwa siapapun yang berani menyentuh keluarga Lorenzo dan orang-orang dalam naungannya. Neraka akan lebih menyenangkan dibandingkan apa yang akan Rion berikan. Hingga hanya dalam satu malam, Rion berhasil menangkap keluarga dan juga orang-orang yang membantu penjebakan malam itu. Murka Rion bertambah ketika yang membantu ada 3 orang pria, dan akan Rion pastikan mereka tidak akan pernah lagi melihat dunia dengan sudut pandang yang indah. Hanya akan ada ketakutan, teror, dan tangis selama sisa hidup mereka. Rion kini hanya perlu menemukan dalangnya. Pria bernama Johnny ini. Bos, suara anak buah Dante dan Rion dari Pantom yang berlari ke arah mereka membuat keduanya memalingkan dari obrolan tentang pihak-pihak terkait akan si Johnny ini. Ada apa? Tanya Dante, mengerutkan wajah ketika ia melihat anak buahnya datang dengan wajah panik serta napas memburu akibat berlari. Lihat berita, si Johnny membuat pengumuman bersama pers, kata sang anak buah tersebut. Netra Rion dan Dante melebar ketika mendengar hal itu. Mereka yang kebetulan ada di markas, langsung menghidupkan televisi dan mencari saluran San Francisco. Rion yang mencengkeram gelas whisky kini mengubah gelas itu menjadi pecahan ketika ia mendengar pengumuman yang diadakan oleh Johnny ke publik. Bahkan berita itu ditampilkan di billboard kota, hingga semua orang tahu apa yang pria itu lakukan. Aku benar-benar akan membunuhnya setelah ini. Murka Dante tak lagi dapat membendung kemarahan atas apa yang diperbuat oleh pria itu terhadap kekasih Dante. Bawa dia ke hadapanku setelah itu selesai, perintah Rion. Dante dapat melihat betapa murka dan menyeramkannya ekspresi yang Rion keluarkan saat ini. Amarahnya sudah jelas telah mencapai ke titik tertinggi, hingga bukan lagi raungan penuh amarah melainkan gerak sedikit saja pria itu akan mengambil nyawa orang sekitarnya. Aku Johnny Weber mengaku telah melakukan pelecehan dan meniduri puteri sulung dari keluarga Lorenzo. Tapi aku akan bertanggung jawab dan menikahinya. Bahkan aku sudah mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan. Dan menyatakan bahwa kami telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah secara negara. Dia sudah menandatangani surat pernikahan ini di malam kami melakukan hubungan itu. Aku harap kepada semua orang untuk tidak mengkritik dia karena ini salahku yang terlalu mencintainya. Pengumuman itu masih terus berlanjut, membuat San Francisco jungkir balik akan berita tersebut. Dan menjadi headline di banyak surat kabar dan media tentang insiden itu. Nama baik Bianca tercoreng sudah karena ulah satu bajingan. Murka seluruh keluarga, dan juga mereka yang mengenal baik Bianca. Seluruh relasi pun ikut menjadikan hal itu bahan gosip hingga membuat beberapa menarik kerjasama mereka dari Lorenzo karena menganggap puteri keluarga yang bak bangsawan itu tidak bermoral. Johnny salah mengambil langkah, karena ia akan menghadapi 3 pria yang menjadi pilar Lorenzo setelah ini. Dan ia akan habis di tangan 2 pemegang tahta tertinggi di Lorenzo. Bersambung 87. Kediaman Lorenzo dipenuhi suasana mencekam sejak 1 jam lalu, di mana 3 pria melakukan eksekusi secara tidak langsung terhadap 1 orang yang telah membuat onar di keluarga Lorenzo. Orang-orang Rion dan Dante diturunkan untuk menjaga sekitar area rumah, dan juga area taman tempat 3 pria tersebut melampiaskan amarah mereka bertiga. Tidak ada yang berani menghentikan 3 orang tersebut, bahkan jika mereka bertiga sampai mencabut nyawa orang tersebut. Tidak akan ada yang komplain. Dengan kuat Rion mencengkeram rambut Johnny. Amarah benar-benar mengambil alih Rion setiap kali melihat wajah pria brengsek tersebut.
Tidak peduli sudah sebonyok apa wajah itu akibat pukulan dari Rion dan Ferdinand. Tetap saja keinginan untuk mencabut nyawa Johnny dengan cara yang menyakitkan masih begitu menggoda untuk mereka Rion, Ferdinand, maupun Dante. Ferdinand kini duduk di kursi, menonton bagaimana anak laki-lakinya itu menghajar Johnny dengan amat brutal. Seolah hal itu saja belum meredakan amarah seorang ayah yang puterinya dilecehkan. Aku tahu seseorang dengan kuasa besar ada di belakangmu. Tidak mungkin surat pernikahan itu tidak dapat dibatalkan walau tanda tangan Bianca itu palsu, jika bukan karena ada pihak atas yang bermain bersamamu. Dengarkan aku, kesalahanmu adalah telah menyentuh keluargaku, dan akan kupastikan kau dan seluruh keturunan keluargamu tidak akan pernah ada lagi di muka bumi ini. Hanya karena kau memiliki surat pernikahan itu artinya kau menjadi suami kakak perempuanku atau menjadi bagian dari Lorenzo. Tidak akan pernah, tukas Rion dengan pandangan mengerikan. Kau tidak bisa melakukan itu. Aku sudah sah menjadi suami Bianca, dan dia istriku sekarang. Jika kau tidak membiarkanku masuk ke keluargamu, maka aku yang akan membawa Bianca keluar dari Lorenzo, kata Johnny tidak tahu malu. Dengan keras Dante menginjak pergelangan kaki Johnny hingga jerit kesakitan terdengar ke seluruh penjuru rumah. Tatapan Dante bahkan sama menakutkannya dengan Rion sekarang. Jika bukan karena ia membiarkan Rion mengambil alih menghajar Johnny sebagai adik dari Bianca. Sudah dipastikan kalau Dante yang akan menyiksa pria itu dengan amat sadis dan menyakitkan. Jangan mimpi kau akan bisa melakukan itu. Berani matamu melihat Bianca bahkan dari layar televisi sekalipun, akan kucabut matamu itu. Jangan anggap orang yang ada di belakangmu akan bisa membantumu setelah ini. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan keluargamu dariku, kata Rion, menepuk-nepuk keras pipi Johnny. Apa yang kau lakukan pada keluargaku, brengsek? Seru Johnny murka, berusaha melepaskan diri dari Rion namun sia-sia. Dante yang melihat hal itu, langsung kembali menginjak pergelangan kaki Johnny tanpa ampun. Tidak membiarkan pria itu seolah bisa melawan Lorenzo. Tidak, Dante bahkan tidak akan membiarkan pria brengsek itu hidup tenang saat mendengar nama Lorenzo setelah ini. Berani menyentuh keluargaku artinya kau sudah siap mendapatkan konsekuensinya. Aku menjual ayahmu, organnya masih cukup bagus dari laporan yang kudapatkan. Kakak dan adik perempuanmu sudah diterima di tangan penadah, dan akan menjadi budak seks sampai mereka mati. Kudengar kakakmu sudah ada yang membeli, ujar Rion, menyeringai hingga membuat ia terlihat lebih menakutkan. Apa? Bagaimana mungkin kau setega itu, Rion? Johnny tidak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Keluarganya hilang begitu saja dengan cara yang mengenaskan. Tega, kau pikir aku akan merasa kasihan setelah kau menghancurkan hidup kakak perempuanku? Hah? Murka Rion yang dengan keras melayangkan tinjunya ke wajah Johnny. Jika bukan karena kau membuat pengumuman itu di depan publik, sudah kupastikan kau tidak akan bernyawa saat ini juga. Tapi jangan senang dulu, saat aku sudah mengambil alih tahta Lorenzo nanti, kupastikan kau tidak akan pernah bisa menyentuh keluargaku bahkan menyebut namanya pun kau tidak akan bisa, sambung Rion. Ferdinand bangun dari duduknya, berjalan menuju ke arah Johnny hingga berdiri di depannya. Ia menatap Johnny dengan pandangan seolah melihat kotoran. Dan dengan keras Ferdinand menendang wajah Johnny dengan keras 2 kali. Ia dapat melihat beberapa gigi lepas dari mulut pria itu bersama dengan darah yang mengalir dari sela-sela mulut. Jika kau berani mendekati putriku, bahkan menyebut namanya sekalipun, aku yang akan membunuhmu detik itu juga. Kau hanya kotoran yang berusaha menjadi emas. Tapi kotoran tetaplah kotoran, ingat posisimu. Mulai saat ini, semua gerak-gerikmu akan kuawasi. Kau lapor polisi sekalipun tidak ada gunanya. Kau meremehkan kuasa Lorenzo sepertinya, kata Ferdinand dengan intimidasi yang luar biasa kuat. Johnny gemetar di tempat, ketakutan merayapinya. Kali ini ia benar-benar berpikir kalau dirinya telah melakukan kesalahan besar. Ia yakin mereka membiarkan Johnny masih hidup saat ini hanya karena masyarakat mengarahkan pandangannya ke Johnny dan Lorenzo akibat pengumuman pers kemarin. Dan ia yakin ketika masyarakat telah mengalihkan pandangannya, maka lenyap sudah Johnny dari dunia ini. Perintahkan sebagian dari orang kita untuk mengawasi si brengsek ini 24 jam setiap hari dan laporkan apapun yang ia lakukan padaku, perintah Dante kepada salah beberapa anak buahnya yang ada di taman itu. Mendengar hal itu, Johnny benar kehilangan keberaniannya. Tidak menyangka kalau kuasa Lorenzo sebesar ini. Ia bahkan terkejut ketika melihat puluhan pria berpakaian hitam bertubuh besar di setiap sisi rumah ini,
tidak tahu kalau Lorenzo memiliki orang-orang berbahaya seperti mereka. Jika kau berpikir akan menggunakan media sebagai ajang pengaduanmu tentang Lorenzo, kau tidak akan berhasil. Aku sudah mengirimkan ancaman boikot kepada media manapun jika sampai berani mengangkatmu menggunakan media ke publik. Bukan hanya usaha mereka saja, tapi keluarga mereka juga akan menghilang dari San Francisco jika mereka berani. Bahkan pemerintahan pun tidak akan kubiarkan ada di pihakmu, kata Ferdinand penuh kuasa. Mengingatkan semua orang kalau Ferdinand adalah pemegang tahta tertinggi dengan satu-satunya dari Lorenzo sebelumnya yang berhasil melebarkan sayap nama Lorenzo di sepanjang Amerika bagian timur. Bawa dia, pastikan kalian mengawasinya. Aku akan mengikat kakinya hingga dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari San Francisco, perintah Rion. Para anak buah Rion dan Dante membawa pergi Johnny dari hadapan mereka semua. Jika lebih lama lagi mereka melihat rupa itu, maka mereka tidak bisa menjamin kalau Johnny masih tetap hidup. Untuk sesaat mereka bertiga hanya diam, mencoba menenangkan diri dari segala amarah yang menyelimuti. Berbagai pikiran buruk masih bersemayam di kepala mereka masing-masing, seolah tidak ingin membiarkan pria brengsek itu sekedar bernapas dengan aman. Tapi mereka harus menahan diri. Karena jika mereka gegabah dan sampai membunuh Johnny, maka nama baik Bianca akan menjadi taruhannya. Sudah cukup dengan gosip yang beredar dengan mengatakan Bianca perempuan tidak bermoral dan suka tidur dengan pria manapun. Mereka tidak ingin menambah bahan omongan yang akan menjadi beban untuk Bianca di saat gadis itu sedang hancur. Aku akan secepatnya lulus. Berjanjilah untuk memberikan tahta kepemimpinan Lorenzo padaku, Dad. Aku akan mencari membesarkan nama Lorenzo lebih dari ini sehingga tidak ada yang berani menyentuh keluarga kita lagi. Aku juga berjanji akan mendapatkan dalang di balik perbuatan Johnny, jelas kalau dia bukan orang sembarangan, dan kemungkinan dari pemerintahan atau kepolisian. Untuk itu aku harus menguasai San Francisco dan wilayah di luarnya dalam berbagai bidang. Sehingga presiden pun tidak akan punya kuasa untuk melawan Lorenzo, kata Rion, terdengar serius namun ada kesedihan di dalam nada suaranya. Aku janji akan memberikan kepemimpinan Lorenzo padamu. Sampai waktunya tiba biarkan aku yang mengurus semuanya, kau fokus saja pada apa yang harus kau lakukan, setuju Ferdinand. Aku juga akan membesarkan kuasa Pantom di San Francisco. Akan kujadikan Pantom sebagai penopang Lorenzo yang tidak akan pernah bisa ditumbangkan, Dante berkata serius. Terima kasih, kata Ferdinand tulus. Bagaimana keadaan Bianca? Tanya Rion. Nadanya dan air mukanya jelas memberitahu seberapa khawatir ia terhadap sang kakak. Bahkan Rion sendiri belum berani untuk menemui Bianca sejak ia datang. Ia takut kalau ia melihat bagaimana Bianca saat ini. Maka Rion akan lari ingin membunuh Johnny detik itu juga. Dia sudah lebih tenang, tapi shock dan trauma masih ada pada Bianca saat ini. Ibumu berusaha menenangkan Bianca sebisanya, jawab Ferdinand, yang sama tidak memiliki keberanian untuk melihat keadaan putrinya saat ini. Ayah mana yang tahan melihat putrinya hancur seperti itu? Baik Rion, Ferdinand, dan Dante sama-sama merasakan hal yang sama saat ini. Bahwa mereka gagal melindungi satu gadis yang mereka sayangi. Dan itu akan menjadi penyesalan yang akan mereka bawa seumur hidup mereka bertiga. Bersambung 88. Siapa sangka kalau perkara yang terjadi dengan Bianca nyaris 2 bulan lalu, belum juga berakhir. Di mana kini perempuan tersebut harus kembali merasakan hal yang tidak pernah ia sangka. Seolah belum cukup nama baiknya tercoreng setelah pelecehan itu terjadi. Kini ia harus menghadapi kenyataan kalau dirinya mengandung. Panggil Dante ketika ia masuk ke kamar Bianca setelah mendengar kabar tentang kehamilan sang kekasih dan menolak untuk keluar dari kamar. Apa yang harus aku lakukan sekarang, dan haruskah aku menggugurkan bayi ini? Aku tidak rela jika ada darah dari bajingan itu yang mengotori keturunan Lorenzo, ucap Bianca dengan air mata bercucuran. Lagi-lagi remuk rasanya hati Dante ketika ia melihat keadaan Bianca. Padahal beberapa minggu terakhir perempuan itu telah membaik, tapi sekarang justru kembali kacau seperti sebelumnya. Kenyataan kalau perempuan itu tengah mengandung anak dari orang yang paling ia benci membuat guncangan hebat pada mental Bianca. Dante duduk di pinggir tempat tidur, tak lepas tatapannya melihat sang kekasih. Tapi ia sendiri tidak bisa melakukan banyak untuk Bianca, mengingat kalau kekasihnya itu berstatus sebagai istri pria lain walau hanya di atas kertas. Tetap saja, Dante tidak ingin menambah nama baik Bianca tercoreng lebih dari sebelumnya jika Dante bertindak gegabah.
Dan, apa yang harus aku lakukan? Tanya Bianca kembali. Kini ia melihat ke arah Dante dengan mata basahnya, putus asa. Dante menyingkirkan rambut Bianca dari wajahnya dan menaruhnya di balik telinga agar ia dapat melihat jelas wajah sang kekasih. Bayi itu tidak bersalah, dia tidak tahu apapun. Jangan sakiti bayi itu hanya karena kau membenci ayahnya. Ingat bagaimanapun juga darahmu mengalir pada bayi itu, dia bagian dari dirimu. Aku tahu kalau kau tidak menyukai bayi itu saat ini, tapi aku percaya kalau kau akan menyayanginya kelak. Seperti ibuku yang dulu membenci kehadiranku, tapi justru menjadi orang yang paling sayang denganku, katanya. Tapi bagaimana jika nanti aku melihat bayi ini lahir dan mirip dengan bajingan itu? Aku takut justru aku akan menyakiti bayi ini, ujar Bianca. Aku percaya kau tidak akan melakukannya. Kau yang mengandungnya selama berbulan-bulan, tidak mungkin kau akan membenci darah dagingmu sendiri. Insting keibuanmu tidak akan tega, kata Dante seraya mengelus wajah kekasihnya itu. Bagaimana dengan yang lain, ayah, ibu, dan Rion, apakah mereka akan menerima bayi ini? Bianca kembali bertanya. Mereka pasti akan menerimanya, lagi pula ini cucu pertama dalam mereka, dan darah daging dari puteri kesayangan mereka. Tidak mungkin ayah dan ibumu akan membenci bayimu. Mereka tidak sesempit itu pikirannya, mereka seorang Lorenzo pasti tahu apa yang benar dan salah. Dan mungkin mereka akan marah jika kau memilih untuk menggugurkannya. Akan lebih baik kalau kau membicarakan tentang kehamilanmu ini dengan mereka, dan Theo memberikan saran terbaiknya untuk masalah ini. Bianca menganggukkan kepala, mengerti atas ucapan dari Dante. Bodohnya ia berpikir jahat tentang bayi yang ia kandung hanya karena hadir di keadaan yang tak diinginkan. Bianca tidak sejahat itu membunuh bayi yang tidak bersalah. Bayi itu juga tidak salah, mereka tidak dapat memilih akan hadir dalam situasi apa. Setelah itu, ditemani oleh Dante, Bianca menghadap ayah dan ibunya dan memberitahu mereka berdua tentang kehamilan Bianca. Dan siapa menyangka, seperti kata Dante sebelumnya kalau tidak ada kebencian dari kedua orang tua Bianca itu atas kehadiran sosok baru dalam keluarga. Justru sang ayah menyambut dengan baik, hingga langsung memanggil dokter pribadi keluarga untuk menjaga dan memberikan support terbaik untuk Bianca. Bagaimana menurutmu? Apakah tidak masalah untukmu yang akan mengambil singgasana Lorenzo dengan hadirnya keponakan dari pria brengsek itu? Tanya Dante pada Rion dari telepon. Tidak ada masalah bagiku jika Bianca memang ingin mempertahankan bayinya. Lagi pula bayi itu dikandung oleh kakakku bukan dengan pria brengsek itu, dan akan diurus dengan baik oleh Lorenzo. Pastikan saja, pria brengsek itu tidak muncul di hadapan Bianca ataupun bayinya nanti. Dia tidak punya hak apapun atas Bianca dan khususnya bayi itu, jawab Rion dari seberang panggilan. Baik, akan kupastikan untuk hal itu. Aku akan turunkan orang-orangku untuk menjaga biaya dan Lorenzo, kata Dante. Kau sendiri, bagaimana perasaanmu tentang Bianca ini? Terutama setelah kau tahu kalau Bianca hamil anak pria lain, tanya Rion. Ada nada iba dan juga cemas dalam suara Rion. Bagaimanapun Dante adalah teman baiknya, dan ia tahu sebesar apa cinta Dante terhadap Bianca. Tentu tidak mudah ketika kekasih hati tidak dapat dimiliki karena keadaan tidak memungkinkan. Bohong jika ku bilang aku baik-baik saja, tapi aku lebih hancur melihat Bianca kehilangan semangat hidupnya. Aku akan menunggu Bianca, menunggu waktu kami untuk bisa bersama, karena aku yakin untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan akan sulit untuk Bianca membuka lembaran baru. Tapi aku akan menunggunya sampai dia siap, jawab Dante jujur. Ia tidak ingin memaksa takdir berpihak kepada dirinya, tapi perlahan akan merayu Tuhan untuk mengubah takdir itu agar menjadi milik Dante dan Bianca suatu hari lagi. Jika bukan karena pria brengsek itu, aku sudah pasti akan memaksa Bianca menikahimu tahun ini. Kau pria baik, aku berdoa yang terbaik untukmu. Tolong jaga kakak perempuanku selama aku tidak ada, ujar Rion. Tentu. Sejak kabar mengenai kehamilan Bianca tersebut, semua menjadi lebih memperhatikan Bianca. Bahkan tidak mengizinkan perempuan itu melakukan hal-hal berat atau yang memicu stres seperti bekerja. Ferdinand dan Elis selalu di sisi Bianca untuk memberikan semua support terbaik mereka, terutama mental support. Karena bagaimanapun mereka berdua ingin Bianca merasakan bahwa tidak ada penolakan ataupun kebencian baik untuk Bianca maupun ke si bayi dalam kandungan Bianca. Mereka ingin setelah apa yang dialami oleh Bianca, tetap Lorenzo adalah tempatnya pulang, tempat paling aman, tempat di mana Bianca diterima walau seluruh dunia membenci perempuan itu sekalipun.
Begitu pula dengan Dante, pria itu selalu ada dan selalu membantu setiap proses selama kehamilan Bianca. Orang yang paling banyak bicara demi kesehatan dan kebaikan Bianca selama masa kehamilan, karena ia tahu terkadang kekasihnya itu suka sembrono dan tidak hati-hati. Mereka semua semakin bersukacita ketika tahu kalau bayi dalam kandungan Bianca adalah kembar. Ferdinand yang paling antusias hingga memborong banyak sekali pernak-pernik bayi, hingga menghias kamar yang nantinya diperuntukkan untuk si kembar. Sedangkan Alice dan Dante menjadi bagian yang paling ketat menjaga Bianca. Selalu mengingatkan perempuan itu tentang banyak hal, baik makanan, kesehatan, suplemen, dan banyak hal lainnya. Semua berjalan dengan sangat baik, hingga tiba di hari kelahiran si kembar. Rion turut datang dalam proses kelahiran tersebut. Bersama dengan Ferdinand dan Dante, Rion tidak tenang dan khawatir akan keadaan sang kakak perempuannya di dalam ruangan melahirkan sana. Setelah berjam-jam merasakan sakitnya kontraksi, Bianca harus merasakan sakitnya melahirkan. Dan itu yang membuat Rion, Ferdinand, dan Dante tidak tenang. Takut sesuatu terjadi pada Bianca, mengingat ini adalah cucu pertama yang hadir dalam keluarga Ferdinand. Sampai suara tangis bayi terdengar dan dokter mengatakan kalau proses melahirkan berakhir dengan baik, barulah mereka semua bernapas lega. Ketika yang lain melihat keadaan bayi, Dante justru menghampiri Bianca, mengusap kepala kekasihnya itu dengan penuh afeksi sayang. "Selamat, Bi. Kau luar biasa sudah melahirkan dengan baik." Si kembar sehat, dokter bilang. "Kau harus istirahat setelah ini, kau sudah berjuang dengan baik," ucap Dante. Bianca tersenyum lemah, senang mendengar ucapan manis itu dari Dante. Tubuhnya masih terasa begitu lelah, ingin sekali tertidur tapi ia juga ingin melihat bayi-bayi yang telah Bianca kandung selama 9 bulan lamanya. "Dante," panggil Rion. Dante langsung menoleh melihat Rion, dan bergegas ke tempat pria itu berada ketika mendapati gestur Rion yang memanggil Dante untuk mendekat. Betapa terkejutnya ketika Dante untuk pertama kali melihat si kembar. Rion menyerahkan salah satu dari si kembar ke Dante untuk pria itu gendong. Ada berbagai emosi berkumpul dalam dada Dante, emosi yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Haru, bahagia, lega, antusias, semua menyerbu Dante ketika melihat bayi dalam gendongannya. "Tuhan sepertinya begitu baik dengan Bianca dan kita semua," kata Rion. Dante mengerti maksud dari ucapan Rion barusan, di mana ada sedikit ketakutan dalam diri Bianca dan yang lain kalau si kembar akan memiliki gen dari ayahnya. Tapi seperti yang Rion katakan, Tuhan begitu baik kepada mereka semua. Tak ada kemiripan satupun yang ada pada di kembar yang dapat mengingatkan mereka kepada pria brengsek itu. Si kembar luar biasa mirip dengan Bianca. Rambut tipis pirang, bentuk mata, bibir, wajah, hidung, semua diambil dari gen Bianca. Dengan seperti ini, dunia tidak akan menilai buruk si kembar ataupun Bianca kelak di masa depan. Terima kasih, Tuhan," ucap Dante. Alice mengusap lembut punggung Dante ketika mendapati pria tersebut menangis. Ia paham apa yang Dante rasakan, karena Alice tahu sebesar apa cinta dan perhatian Dante untuk anak perempuan Alice itu. Alice pun tahu bagaimana perasaan Rion sekarang. Bahagia karena Bianca tidak akan mendapatkan mimpi buruk tentang pria itu lagi setelah ini. Ketakutan yang akan terjadi pada si kembar tidak terjadi. Semua orang bersyukur akan hal itu. Semua akan baik-baik saja, setidaknya itu adalah pikiran bagus untuk memulai semuanya dari awal. Terutama setelah 2 tahun berupaya, akhirnya Bianca bercerai secara sah oleh Johnny. Rion dan Dante dari balik bayangan mengusahakan kebebasan Bianca. Memaksa serta meneror Johnny untuk dengan teramat sangat jika pria itu ingin hidup agar memutus hubungan pernikahan dengan Bianca. Walau begitu, Bianca dan Dante belum dapat menapaki jalan berbunga. Di sisi Bianca, ia merasa tidak lagi pantas untuk Dante dan menyibukkan diri mengurus di kembar, berharap kalau Dante akan menemukan gadis yang jauh lebih baik. Di sisi lain, Dante tetap menunggu kekasihnya itu. Tak memaksa, tak juga memberikan jarak. Melindungi dan memerhatikan Bianca dan si kembar dari balik bayangan selama bertahun-tahun. Bersambung 89. Masa sekarang. Deburan ombak menjadi pemecah keheningan yang terjadi antara Dante dan Bianca saat ini. Untuk beberapa saat tidak ada yang bicara setelah Dante mengungkapkan perasaan yang ia pendam selama bertahun-tahun ini untuk Bianca. Bagaimana pria itu masih setia menunggu sang kekasih kembali ke dalam pelukannya.
memberitahu kalau Dante tidak mau perempuan lain kecuali Bianca itu sendiri, tidak peduli apa yang telah terjadi selama ini. Tidak masalah jika aku harus menunggu lagi. Aku sudah menunggu selama lebih dari 10 tahun, tidak masalah untukku jika aku harus menunggu sebentar lagi, ucap Dante dengan senyum dan tatapan lembut untuk sang kekasih. Bianca menatap Dante tidak senang. Mendengar kalau pria itu akan kembali menunggu dan mengawasi Bianca kembali dari balik bayangan sudah cukup membuat perempuan itu tidak tega. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dante, Bianca merasa akan menjadi orang paling jahat jika harus membuat pria itu kembali berdiri dalam ketidakpastian. Dante. Obrolan serius mereka terpotong ketika 3 bocah berlari ke arahnya, dan dalam sekejap 2 anak kembar melompat ke arah Dante hingga membuat pria itu terbaring di atas pasir dengan 2 bocah yang tertawa di atas tubuhnya. "Oh, I'm dead," canda Dante dengan sikap dramatis andalannya. "Dante, lemah," tunjuk Lukas pada Dante dengan satu tangan berkaca pinggang, ditambah wajah protesnya. "Aku tidak lemah, kalian saja yang terlalu penuh semangat," kata Dante, duduk dan mendudukkan si kembar di sisi kanan dan kirinya. "Apa kau tidak penuh semangat karena kau sudah tua?" celetuk Lukas tanpa niat menjatuhkan. "Siapa bilang aku sudah tua? Apa aku terlihat seperti orang tua?" tuntut Dante. "Ayah bilang kalau Dante lebih tua dari ayah," kata Lukas dengan gaya berpikir. "Lebih tua bukan berarti aku sudah tua, Brat. Astaga, terkadang cara berpikirmu ini susah ditebak," gumam Dante menepuk jidat. Bianca tertawa kecil mendengar adu mulut antara Dante dan Lukas. Entah kenapa keduanya jika bicara tidak pernah berujung baik. "Lukas, kemana sepatuku?" tanya Dante ketika sadar bahwa tangan para bocah kosong. "Hanyut," jawab Lukas santai. "Kenapa kau hanyutkan? Aku baru membelinya, Lukas," Dante berkata dengan mengasihani dirinya karena harus kehilangan sepatu yang baru saja ia beli sebelum datang ke Hawaii. "Tinggal beli lagi, apa susahnya?" kata Lukas membuat Dante menatap sang bocah dengan pandangan tidak percaya. "Ayah dan anak sama saja. Akan kuperas Rion setelah ini," keluh Dante. "Dante menangis?" tanya Arabella yang salah paham dengan sikap dramatis Dante. "Tidak, aku hanya kehilangan sepatuku," jawab Dante. "Bagaimana aku bisa menangis kalau ada peri lucu sepertimu di sini?" sambungnya seraya mencolek hidung Arabella. Arabella tertawa ketika merasakan geli pada hidungnya. "Bagaimana kalau kita beli sepatu besok? Kau juga mau ikut, Arthur?" tanya Dante pada si kembar pirang itu. Mereka berdua sama-sama mengangguk antusias. "Aku tidak diajak," tanya Lukas, memasang wajah memelas. "Tidak mau, kau sudah menghanyutkan sepatuku," kata Dante pura-pura sebal. Perlahan air muka Lukas berubah, dari yang memelas kini telah berlinangan air mata. Hingga akhirnya Lukas menangis dengan keras. Wah, aku hanya bercanda, Lukas. Kita kan pergi bersama besok, oke? Berhenti menangis atau ayah dan ibumu akan membunuhku saat ini juga," bujuk Dante panik. Namun Lukas terus menangis, semakin kencang. "Kau suka sekali mengerjai Lukas. Lihatlah dia sampai menangis seperti itu. Jika Lily tahu dia mungkin akan melemparkan pisau padamu," kata Bianca yang justru membuat Dante semakin panik. "Hei, sini, aku hanya bercanda, tentu saja kau boleh ikut. Kita mencari sepatu bersama besok, ya," Dante berkata seraya memeluk Lukas untuk menenangkannya. Si kembar yang melihat adiknya itu menangis langsung ikut membujuk Lukas bersama Dante. Mereka berdua yang setiap hari bermain bersama Lukas, tidak sering melihat Lukas menangis sampai-sampai membuat keduanya kalau mendapati Lukas menangis mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Dante minta maaf kepada Lukas, perintah Arthur, menatap Dante protes karena membuat Lukas sampai menangis seperti itu. "Lukas, aku minta maaf. Aku hanya bercanda, kau mau memaafkanku, kan?" ucap Dante mengikuti perintah dari Arthur. Lukas mengangguk dan berkata, "Aku sungguh boleh ikut." "Tentu saja, kalau Arthur dan Arabella ikut, kau juga harus ikut," jawab Dante seraya menepuk pelan kepala Lukas. Arthur dan Arabella mengangguk, mengatakan kalau Lukas akan ikut besok untuk membeli sepatu bersama. Dengan cepat senyum sudah kembali ke wajah Lukas walau dengan mata sembab dan pipi memerah karena menangis cukup lama tadi. Arabella dan Arthur pun terus menenangkan Lukas, membuat senyum kembali para sang adik. Namun sepertinya masalah yang akan dihadapi oleh Dante belum selesai. Begitu mereka kembali ke villa, Dante justru disambut tatapan mematikan dari Lily.
Kenapa Lukas menangis? Tanya Lily ketika gadis itu melihat mata sembab Lukas saat bocah itu masuk bersama dengan si kembar. Arabella dan Arthur serentak menunjuk ke arah Dante. Kalian berdua pengkhianat, ucap Dante yang langsung menghindar ketika mendapatkan lemparan bantal sofa dari Lily. Sudah kukatakan berhenti menggoda Lukas, Dante. Berani sekali kau membuat anakku menangis. Seru Lily yang terus melempari Dante dengan bantal hingga menjadi tontonan seluruh keluarga. Aku hanya sedikit menjahilinya karena dia menghanyutkan sepatuku, Lily, kata Dante berusaha membela diri. Tapi bukan berarti kau bisa membuat Lukas menangis seperti itu. Lihatlah betapa sembab matanya, dia pasti menangis cukup lama. Seru Lily tanpa menghentikan diri dari melempari Dante dengan bantal sofa. Dan tentu saja si kembar dan Lukas ikut melempari Dante dengan bantal sofa, membuat pria itu kewalahan dan tidak bisa membalas. Mereka semua tertawa ketika melihat betapa mengamuknya Lily kali ini karena kejahilan yang dibuat oleh Dante terhadap Lukas, beserta kelakuan pada bocah yang ikut serta dalam keributan dua orang tersebut. Dan hal itu menjadi kegaduhan ketiga dalam satu hari ini di dalam villa tersebut. Rion beringsut duduk di samping Bianca yang menonton pertengkaran Lily dan Dante, lalu berkata, "Bagaimana obrolan kalian?" Bianca spontan menatap Rion. "Kau tahu, aku melihatnya dari sini. Ini pertama kalinya aku melihat kalian mengobrol dengan wajah seserius itu setelah bertahun-tahun." "Jadi, apa yang Dante katakan padamu?" tanya Rion. "Dia masih bersedia mau menungguku," jawab Bianca. "Kau akan membuatnya menunggu lagi?" tanya Rion kembali. "Tidak, aku tidak akan membuatnya menunggu lagi. Dia sudah cukup lama menunggu, dan aku juga harus berani memulai awal baru." Bianca tersenyum lembut ketika mengatakannya. Rion tersenyum lega, akhirnya kakak perempuannya akan mengambil keputusan yang telah lama ditunggu oleh semua anggota keluarga. Di mana Bianca siap kembali memulai lembaran baru. "Aku belum mengatakannya pada Dan, tapi aku akan segera melakukannya," kata Bianca. "Dante adalah satu-satunya pria yang kurestui untuk bersama denganmu. Selama 10 tahun belakangan aku yang menjadi bukti seberapa besar cinta Dante untukmu. Justru karena melihat Dante aku memberanikan diri untuk membuka hatiku ketika bertemu dengan Lily dan saat tahu kalau dia perempuan yang baik. Aku selalu ingin merasakan bagaimana dicintai segila itu seperti Dante yang mencintaimu. Dan sekarang aku paham, kenapa Dante rela menunggumu selama lebih dari 10 tahun. Cinta itu loyalitas dan komitmen, tanpa dua hal itu bukan cinta namanya tapi nafsu. Kali ini berbahagialah," ucap Rion dengan senyum penuh doa terbaik untuk kakak perempuannya. "Terima kasih," kata Bianca. Yah, Bianca akan memulai langkah barunya. Ia tidak ingin kalah dengan sang adik yang telah menemukan kebahagiaan. Bianca juga ingin memberikan perlindungan pasti untuk kedua anaknya. Dan ia tahu perlindungan itu hanya bisa ia dapat dari Dante. Pria yang selalu ada untuk mereka semua. Pria yang menangis ketika menggendong si kembar pertama kali lahir ke dunia. Pria yang cocok untuk menjadi ayah dari si kembar dan juga sebagai pendamping hidup Bianca. Walau sepertinya Tuhan memberikan kesempatan Bianca mengatakan itu semua di rumah sakit, dalam keadaan takut dan panik saat mendengar insiden terjadi pada Dante. Bersambung 90. Setelah mendapatkan telepon dari supir yang mengantar Dante, Lukas, dan si kembar berbelanja di pusat kota, Bianca tidak berhenti untuk tidak berpikiran buruk. Sepanjang jalan ia terus berdoa agar ia tidak mendapati hal paling buruk ketika sampai di rumah sakit. Mendengar bahwa Dante tertimpa rak besi setelah mencoba menyelamatkan pada bocah di bawahnya, justru membuat pria itu dilarikan ke rumah sakit setempat karena mendapatkan cedera yang cukup serius hingga hilang kesadaran. Mendapati kabar tersebut, semua orang bergegas pergi ke rumah sakit, di mana Dante berada. Bahkan ketiga bocah itu pun juga di sana bersama supir yang membantu sejak insiden itu terjadi. Begitu sampai di rumah sakit, Bianca langsung lari ke ruangan Dante yang sebelumnya telah diberitahukan oleh sang supir di telepon. Wanita itu tidak peduli ketika mendapatkan teguran dari beberapa perawat untuk tidak berlari di koridor, masa bodoh dengan aturan tersebut. Bagi Bianca melihat Dante saat ini adalah hal yang paling penting. Bagaimana Bianca tidak panik? Dante bukanlah orang yang mudah terluka bahkan dalam pertikaian dengan peluru sekalipun. Jadi ketika mendengar kabar bahwa pria itu terluka hingga tidak sadarkan diri tentu semua orang panik. Dan, panggil Bianca langsung ketika ia membuka pintu ruangan. "Hai, Bi," sapa Dante dengan senyum lebar. "Jangan, hai,
Sambil tersenyum dengan keadaanmu seperti itu, protes Bianca ketika mendapati Dante duduk di ranjang dengan tangan menggantung di dada dengan penyangga lengan, juga perban di kepala. Tidak seburuk itu, kok, kata Dante santai. Jangan buat aku memukulmu sekarang. Bianca berjalan mendekati Dante. Kau bisa membangunkan anak-anak, kata Dante, menyuruh Bianca untuk tidak meninggikan suaranya. Bianca melihat di balik selimut Dante, ada 3 bocah yang tertidur dengan nyenyak dengan mata sembab. Mereka bertiga memeluk Dante seolah tidak mau melepaskan pria itu bahkan ketika mereka tertidur. Mereka cukup ketakutan ketika melihat yang terjadi padaku tadi. Mereka menangis cukup lama, kata Mason, dan tidak ingin pergi dari sini, beritahu Dante, mengusap kepala para bocah dengan tangannya yang sehat. Kau selalu bisa membuat orang sekitarmu bermain dengan emosinya, ujar Bianca, duduk di kursi samping tempat tidur. Tak lama satu persatu berdatangan, tertinggal karena Bianca yang berlari kencang di depan mereka. Kau berantakan sekali, nilai Rion ketika melihat temannya dalam kondisi tidak beraturan. Jarang sekali kau melihatku seperti ini, kan? Canda Dante. Lily yang berdiri di samping tempat tidur, menatap Dante tajam kemudian memukul lengan Dante yang sehat di samping sang gadis. Au, apa salahku kali ini? Bukankah aku pasien sekarang? Protes Dante. Kau suka sekali membuat anak-anak menangis, kata Lily ketika menyadari mata sembab para bocah yang tertidur di sekitaran Dante. Kali ini tidak sengaja, aku bersyukur tidak terjadi sesuatu kepada mereka, ucap Dante menatap para bocah. Kasihan, pasti tidak mudah melihat orang terdekat mereka terluka dengan cara itu. Berhati-hatilah, kau selalu kurang memerhatikan dirimu sejak dulu, kata Ferdinand yang memang mengenal Dante bak anaknya sendiri. Baik, jawab Dante dengan senyum santai. Luka seperti itu tidak akan membuatnya mati, Dad. Kau bahkan lebih memanjakan dia dibandingkan aku, ujar Rion. Bilang saja kau iri karena ayahmu lebih perhatian padaku dibanding dirimu, sulut Dante. Untuk apa aku iri denganmu? Aku yang membayar gajimu, celetuk Rion dengan seringai tak mau kalah. Aku lupa betapa sombongnya dirimu dengan semua uangmu itu, protes Dante, ingin balas menyulut tapi apa yang dikatakan oleh Rion sulit untuk dibantah. Sudah, kalian seperti anak kecil saja, lerai Alice ketika melihat kelakuan Rion dan Dante. Tapi tetap saja adu mulut itu justru berkepanjangan hingga Bianca ikut-ikutan, membuat ruangan menjadi ramai dengan saling lempar ejek dan argumen. Sedangkan Ferdinand dan yang lain hanya menggelengkan kepala mendapati tingkah anak-anak mereka yang seperti anak kecil. Berisik, keluh Lukas yang terbangun dari tidur karena kebisingan yang dibuat para orang tuanya. Seketika semua diam dengan cepat dan melihat ke arah Lukas yang telah bangun dengan tatapan kesal. Kau sudah bangun, mau pulang atau tetap di sini? Tanya Rion mengusap kepala sang anak. Pulang, kata Lukas langsung. Lukas bukankah seharusnya menemaniku? Aku masih sakit, loh, kata Dante. Dante berisik berarti Dante sehat, jawab Lukas. Jahatnya seperti biasa, ucap Dante bersikap dramatis. Bahkan dalam keadaan seperti itu kau masih juga banyak tingkah, protes Lily ketika melihat kelakuan Dante. Salahkan anakmu itu karena terlalu dingin seperti ayahnya, kata Dante. Berhenti mengatakan hal tidak-tidak, sebaiknya kau cepat sembuh. Aku akan membawa pulang anak-anak, kata Rion, memberikan Lukas pada Lily, sedangkan ia menggendong Arthur. Ferdinand pelan-pelan menggendong Arabella, tak ingin membangunkannya yang nyenyak dalam tidur. Jika di banyak tingkah kau pukul saja tangannya yang patah itu, sis, Rion berkata seraya berjalan ke arah pintu, tahu kalau kakak perempuan Rion tersebut akan tinggal untuk menjaga Dante. Begitu pula dengan yang lain, mereka kembali pulang untuk membawa anak-anak agar dapat istirahat dengan nyaman setelah mendapatkan hari yang cukup buruk. Saat semua orang telah pergi, Dante menggeser sedikit tubuhnya dan menepuk kasur di sisinya yang kosong, tanda agar Bianca duduk mendekat. Bianca mengernyitkan wajah saat paham maksud dari Dante barusan. Namun ia akhirnya berpindah duduk ke samping pria itu ketika Dante terus menatap Bianca dengan tatapan seperti anak anjing yang kehilangan induknya. Dante menyenderkan kepalanya di bahu Bianca lalu berkata, kurasa sakit seperti ini tidak buruk juga. Aku bisa dekat denganmu lagi setelah sekian lama. Tapi saat sakit kau bertingkah seperti anak kecil. Lebih menyebalkan dibanding biasanya, ucap Bianca. Mungkin karena aku dikelilingi oleh keluargaku sendiri.
Bagaimanapun kalian semua sudah lebih dari keluarga untukku, jadi bertingkah manja ataupun menyebalkan sesekali tidak masalah. Dante semakin menyerupkan kepalanya di leher Bianca. Menikmati kedekatannya dengan wanita yang ia cintai setelah sekian lama. Dan, panggil Bianca. Mau menikah denganku, ucap Bianca belak-belakan. Dante yang mendengar itu langsung mengangkat kepalanya dari pundak sang wanita, menatap Bianca seolah ia salah dengar dan terdiam seolah mencerna ucapan Bianca yang tiba-tiba. Kenapa diam? Mau tidak menikah denganku? Tanya Bianca kembali. Kau serius bertanya hal itu kepadaku? Dante bertanya balik dengan nada sarkas. Ya, kurasa, apakah salah? Mendengar nada bicara Dante membuat Bianca berpikir kalau ucapannya salah. Namun Dante justru melahap bibir Bianca dengan ganas, menikmati setiap lumatan yang ia buat pada bibir Bianca sedangkan sang wanita masih terdiam karena terkejut atas kelakuan Dante yang tiba-tiba. Dante dengan tangan sehatnya memegang tengkuk leher Bianca dan mendekatkan wajah wanita itu semakin dekat untuk memperdalam ciuman yang Dante buat. Seolah tidak mengizinkan ciuman itu terlepas walau sesaat saja. Bianca mengambil napas panjang saat Dante melepaskan ciumannya. Tidak menyangka kalau pria itu akan menyerangnya tanpa ampun seperti itu. Aku sudah menunggu kalimat itu sejak 10 tahun lalu. Dan kau sudah pasti tahu jawabannya apa, kata Dante seraya menempelkan dahinya ke dahi Bianca lalu mengecup pipi sang wanita. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun yang panjang, pipi Bianca terlukiskan rona kembali. Kau tahu betapa irinya aku ketika melihat Rion di hari pernikahannya. Membayangkan seharusnya aku berada di posisi Rion 10 tahun lalu sambil melihat kau berjalan ke arahku dengan gaun pengantin dan wajah malu-malumu. Menjadi pria paling bahagia di dunia ketika itu. Akhirnya mimpiku itu akan terwujud juga, ucap Dante. Bianca bisa melihat kebahagiaan di mata Dante. Bagaimana wajahnya dipenuhi kelegaan dan rasa sukacita setelah mendengar keputusan yang diambil oleh Bianca. Wanita itu menyesal karena tidak melakukan hal ini lebih awal. Membuat Dante menunggu seperti orang bodoh, membuat Bianca merasa menjadi wanita paling jahat. Terima kasih, kata Dante, menaruh kepalanya di pundak gadis itu lagi untuk menyembunyikan wajah bahagianya. 10 tahun bukan apa-apa untuk Dante, sungguh bukan apa-apa. Mungkin jika ia tidak menunggu selama 10 tahun, Dante tidak akan merasakan bahagia luar biasa seperti ini. Dante benar-benar bahagia sekarang hingga air mata mengalir jatuh di pundak sang kekasih hatinya. Memeluk Bianca dengan erat menggunakan tangan sehatnya, seolah tidak ingin lagi melepaskan cinta satu-satunya Dante untuk kedua kalinya. Bersambung.